wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama ada keadaan fisik Indonesia, yang kedua ada flora dan fauna Indonesia, dan yang ketiga ada perlindungan terhadap flora dan fauna. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Keragaman kenampakan alam Indonesia mencakup keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah meliputi kondisi geologi, keadaan iklim, dan bentuk permukaan bumi yang mempengaruhi jenis tanahnya. Sementara itu, keadaan flora dan fauna berkaitan dengan beragam jenis flora dan fauna di hutan Indonesia. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia mendukung kehidupan penduduknya. Selanjutnya ada kondisi fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang akan tinggal di atasnya. Ada kondisi geologi Indonesia, yaitu Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemukan di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu ada Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di gambar. Contohnya ada di Pulau Sumatera ada Gunung Kerinci, Talang, Merapi, Kambing, Sabah, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruh mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas dataran seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti bahwa lautan lebih luas dari wilayah daratannya. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah bersifat luas dan rata. Dataran rendah terhampar mulai batas permukaan laut hingga ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya dijumpai di daerah pantai atau pedalaman.
Dataran rendah memiliki topografi rata dan jenis tanah subur dari pengendapan aliran sungai. Dataran rendah di Indonesia antara lain terdapat di wilayah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan pantai selatan Kalimantan. Yang kedua ada bukit dan perbukitan. Bukit merupakan wilayah bentang alam yang memiliki pertemuan tanah lebih tinggi dari pada permukaan tanah sekitarnya. Bukit menyerupai gunung tetapi ukurannya lebih kecil. Ketinggian bukit di bawah gunung mencapai 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Bukit dapat terbentuk dari patahan batuan yang salah satu bagian patahan batuannya terangkat, runtuhnya batuan dan erosi batuan. Material hasil erupsi gunung berapi yang teroresi juga dapat membentuk bukit. Aliran air hujan mengikis materi erupsi. Bagian material yang kuat akan tertinggal berbentuk bukit. Yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato merupakan dataran luas yang relatif rata pada ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki lereng curam di atas pinggir yang memisahkan dari daerah sekitar. Dataran tinggi dapat berbentuk aliran lava yang menutup permukaan tanah luas kemudian membeku. Dataran tinggi juga dapat berbentuk dari pelipatan batuan dan erosi permukaan batuan oleh hujan. Erosi memindahkan banyak materi tanah dan dataran tinggi. Yang C ada kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini dengan daerah lintang sedang suhunya berupa daerah jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai 20 derajat Celcius, sedangkan pada musim panas dapat mencapai 40 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambar tentang ketiga iklim tropis adalah yang pertama, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya pada satu periode itu ada 6 bulan. Sedangkan iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga ada iklim laut. Terjadinya karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Selanjutnya ada flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Selanjutnya ada persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur adalah sebagai berikut. Di Indonesia bagian barat, jenis meranti-ranti sangat banyak. Terdapat banyak jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa, Petomea pinnata sedikit. Jenis tumbuhan sagu sedikit. Terdapat berbagai jenis nangka.
Sedangkan Indonesia Timur jenis merantian hanya sedikit, tidak banyak terdapat jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Selanjutnya ada persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia terdapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Berikut persebaran fauna di Indonesia. Ada tipe asiatis, ada gajah, lembu, badak, harimau, tapir, banteng, rusa, dan berbagai jenis ikan tawar. Indonesia bagian barat ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kalau dilihat ciri-ciri fauna asiatis diantara banyak dijumpai mamalia berukuran besar, banyak dijumpai berbagai jenis kera dan jenis ikan tawar. Sedangkan fauna jenis tipe australis ada burung cendrawasih, kasuari, dan kakak tua di Papua, Maluku. Nah, tipe australis ini terdapat jenis mamalia berukuran kecil dan hanya memiliki jenis kera, dan terdapat jenis hewan berkantung. Sedangkan fauna jenis tipe peralihan ada anoa, babi, rusa, kuskus, burung maleo, komodo, bengkarong, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, kalau bisa kita lihat bagian peralihan ini jenis faunanya bersifat endemik, yaitu hanya hidup di daerah tersebut dan tidak dijumpai di daerah lainnya. Selanjutnya ada cagar alam di Indonesia dan jenis tumbuhan yang dilindungi. Pertama ada cagar alam Bukit Kelam Sintang di Kalimantan Barat. Jenis tumbuhan yang dilindungi yaitu ada meranti, bangeris, tengkawang, kebas jebas, berbagai jenis anggrek, ada Arjuno lelijiwo dari Jawa Timur, ada hutan alpina dan beberapa pohon cemara. Yang ketiga ada Pulau Kaget di Kalimantan Selatan melindungi mangrove, rambai, nipa, pindan, dan juruju. Yang keempat ada Kepulauan Kinkaku di Selat Sunda, berbagai jenis jamur, berbagai jenis tumbuhan paku. Dan yang kelima ada Kebun Raya Cibodas, Jawa Barat, ada hutan cadangan di daerah basah. Selanjutnya bisa dilihat sendiri sampai 13 ada cagar alam yang ada di Indonesia. Bisa lebih karena ini cuma sebagian saja. Selanjutnya ada Suaka Marga Satwa di Indonesia. Ada di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, ada Suaka Marga Satwa Keluet atau Gunung Luser. Nama satwa yang dilindungi ada orang utan dan gajah. Yang kedua di Sumatera Utara ada Sikindur atau langkat. Hewan yang dilindungi gajah, orang utan, dan macan. Yang ketiga di Sumatera Barat nama Suaka Marga Satwanya Rimbo Pantai, Siamang, tapir, dan harimau. Di Riau ada Kerumutan, Pulau Berkah, gajah, tapir, dan burung laut. Yang keempat ada Sumatera Selatan dan Lampung, ada Waikambas yang dilindungi gajah, badak Sumatera, orang utan, mawas, tapir, dan harimau. Yang keenam ada di Jawa Barat, ada Pulau Panaitan dan Paucung Ujung Kulon yang dilindungi rusa, badak bercula 1, babi hutan, banteng, dan rusa. Selanjutnya bisa dilihat sendiri sampai 13 yaitu Nusa Tenggara Timur, ada Padar, Rinca, dan Komodo. Yang dilindungi ada komodo, rusa, dan kerbau hutan. Ya, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih.